Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tiny Part 4. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskeun pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Tiny yang terkejut karena sekarang di hadapannya ada seorang lord yang ia kenali. Dengan cepat di sana Tiny langsung menunduk. Ia berkata bahwa sekarang dirinya memberi hormat pada Lord Piles yang ada di hadapannya. Terlihat di sana Tiny berkata bahwa dirinya melakukan hormat untuk melakukan etika yang baik di hadapan Lord Piles. Lord Piles yang bernama Baron di sana langsung berkata bahwa Tiny yang ada di hadapannya itu pandai dalam menirukan gaya seorang knight. Tiny di sana langsung berkeringat dingin. Di sana ia berkata bahwa dirinya tidak terbiasa untuk melakukan penghormatan pada seseorang. Tiny sendiri di sana berpikir bahwa dulu Baron ini adalah orang yang gendut, yang dimana ia menjadi seperti itu akibat menjadi seorang narkoboy. Tiny di sana tertunduk. Ia berpikir bahwa meskipun Baron ini memiliki rupa yang jelek, tapi ia tetaplah seorang bangsawan, dan Tiny juga sedang memikirkan cara untuk menghancurkan hidup Baron. Baron di sana tersenyum. Ia bertanya mengapa Tiny yang sekarang bersikap sopan tidak memiliki sopan santun pada Kran. Sambil mencoba berdiri di sana Tiny berkata bahwa dirinya tidak mungkin untuk menyamakan sikapnya pada Baron dan juga Kran yang merupakan seorang pelayan. Dan sambil tersenyum senang di sana Tiny berkata bahwa dirinya juga ingin menjadi pelayan dari Baron yang merupakan seorang lord. Kran yang mendengar hal itu langsung terkejut. Sedangkan Baron di sana tersenyum sambil berkata bahwa Tiny ini sekarang menganggap Kran sebagai kompetitornya. Baron di sana langsung memasang wajah serius. Ia berkata apakah Tiny memiliki darah dwarf sehingga umurnya terlihat masih kecil. Namun di sana Kran dan Baron pun langsung terkejut karena ternyata Tiny ini adalah manusia biasa yang baru menginjak umur 13 tahun. Baron menyeringai dan sambil bersiap berdiri di sana ia berkata bahwa umur Tiny tidak penting karena sekarang Tiny sudah ada di hadapan mereka. Baron berjalan ke arah Tiny dengan tekanan kuat sehingga membuat Tiny yang berada di sana merasa sedikit terganggu dengan keberadaannya. Terlihat Baron pun langsung menatap dengan mengerikan. Ia berkata bahwa Tiny sudah merampok uangnya. Dan yang lebih mengesalkan lagi, sekarang Tiny malah ingin menjadi pelayannya. Baron di sana menatap dengan sangat kesal. Ia berkata apakah Tiny bisa menjelaskan tentang maksud dari perbuatannya tersebut. Tiny yang mendengar hal itu langsung menatap Baron. Dan di sana ia berkata bahwa dirinya melakukan hal tersebut demi Baron sendiri. Baron di sana langsung tertawa. Ia berkata bahwa Tiny ini tidak terlalu pintar untuk mengetahui tentang bagaimana cara dunia bekerja. Kran pun di sana langsung mengangkat senjatanya. Ia berkata jika Baron ingin membunuh Tiny, maka dirinya akan melakukan hal tersebut dengan cepat. Namun di sana Tiny tidak gentar dan di sana ia berkata bahwa sekarang Valentia sedang melakukan pemberantasan pada para narkoboy dan prostitusi. Kran yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia terkejut dengan ucapan yang tadi dilontarkan oleh Tiny tersebut. Ini pun di sana berkata bahwa Baron pasti sudah mengetahui tentang Valentia yang pernah mengunjungi wilayah Baron. Sambil tersenyum licik di sana Tiny berkata bahwa dirinya membersihkan masalah itu agar Valentia tidak mengetahui bisnis gelap milik Baron. Baron sendiri di sana langsung berpikir bahwa ucapan Tiny mungkin benar karena di upacara kedewasaan Valentia memang sedang merencanakan sesuatu. Kran yang mendengar hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa omongan Tiny hanyalah sebuah omong kosong dari seorang bocil atau lato brengsek. Baron yang mendengar hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa Kran tidak boleh melewati batas dengan meninggikan nada pada dirinya. Kran pun langsung meminta maaf, sedangkan Baron di sana berkata bahwa taktik yang digunakan Tiny ini cukup layak untuk diapresiasi. Saat Tiny akan berterima kasih, tiba-tiba Baron pun mengatakan sesuatu yang membuat Tiny terkejut. Sambil mengudut di sana Baron berkata bahwa Tiny ini sekarang pasti sudah mengendalikan seekor spirit serigala. Dan dengan mata merah kesalnya di sana Baron bertanya, apakah Tiny ini mencuri spirit tersebut dari spirit stone milik Wolf? Tiny yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana ia bingung bagaimana bisa Baron mengetahui hal tersebut. Dengan aura Lunar Wolf yang keluar di sana Tiny semakin terkejut karena sekarang ia sedikit mengerti dengan alasan Baron yang bisa mengetahui hal tersebut. Di sana Tiny menggunakan kekuatan Lunar Wolf untuk mengetahui tentang kekuatan yang dimiliki oleh Baron yang ada di hadapannya. Dan terlihat jantung Baron ini memiliki kekuatan demoniki. Dan sekarang Baron yang ada di hadapannya itu menggunakan kekuatan demoniki, yang dimana itu adalah kekuatan dari Baron sendiri.
sendiri. Dijelaskan bahwa para demon tidak pernah meminjamkan kekuatannya tanpa persembahan, dan untuk mendapatkan kekuatan demon, maka seseorang harus membunuh ratusan jelma. Tiny di sana ingat dengan orang-orang yang berniat menjual tubuh kakaknya yang sudah mati, dan di sana Tiny juga ingat dengan dua saudara yang berniat untuk membunuh dan menjual tubuh Tiny yang merupakan seorang mana user. Dengan tatapan yang kesal di sana Tiny berkata bahwa pihak yang membeli mayat dari orang-orang jahat ternyata adalah Baron. Tiny di sana diam saja karena sekarang ia merasa kesal, dan di sana Baron juga ikut kesal karena Tiny tidak menjawabnya. Dengan wajah gugupnya di sana Tiny pun berkata bahwa ia tidak mengerti dengan spirit serigala yang dimaksud oleh Baron. Baron yang mendengar hal itu langsung memanggil Kran, sehingga Kran langsung bersiap mengeluarkan pedang kuat yang ia miliki. Tiny yang melihat hal itu langsung mengeluarkan Lunar Wolf. Di sana ia berpikir bahwa dirinya harus buru-buru sebelum diserang oleh Kran dan juga Baron. Terlihat Lunar Wolf mengaum dengan sangat kencang sehingga membuat Kran yang melihatnya langsung terkejut. Kran di sana terbengong, sedangkan Baron di sana berkata bahwa ternyata Tiny ini benar-benar pemilik baru dari spirit serigala milik Wolf. Wajah Baron di sana langsung kesal. Ia berkata bahwa Wolf ini benar-benar orang tidak berguna karena kalah dari seorang bocil. Tiny di sana langsung berkeringat dingin karena ternyata Baron yang ada di hadapannya berniat untuk menjadikan Tiny kelinci percobaan baru yang menggantikan Wolf. Baron saat ini terkejut karena ternyata Tiny yang masih kecil sudah setara dengan seorang kenaik yang sangat kuat. Kran sendiri di sana berkata bahwa hal itu benar dan hal itu terjadi karena mungkin Tiny ini adalah anak yang sangat jenius. Tapi meskipun begitu, Kran masih bingung karena menurutnya Tiny ini pasti diajari oleh seseorang sehingga penguasaan mananya sangatlah stabil. Tiny di sana berkata bahwa ia belajar hal tersebut dari warisan keluarga yang ia miliki. Tiny menatap tajam. Ia berkata bahwa dirinya mengembangkan kekuatannya sendiri sehingga jika ia mengatakannya, mereka pasti tidak akan percaya. Karena hal tersebut, Tiny pun terpaksa berbohong. Ia berkata bahwa dirinya mempelajari teknik mana dari kedua orang tuanya sebelum datang ke wilayah Baron. Sambil melakukan tekniknya di sana Tiny berkata bahwa teknik yang ia gunakan itu sudah ia latih sejak masih balita. Baron langsung menatap tajam karena ia masih belum percaya dengan ucapan dari Tiny tersebut. Sedangkan Tiny di sana malah tersenyum dengan senang. Ia berpikir bahwa Baron menerima orang dari manapun, jadi sangat sulit untuk memastikan perkataan dari Tiny. Sambil mencoba mencairkan suasana, di sana Tiny berkata bahwa keberadaannya sekarang sudah menjadi bukti tentang kekuatan miliknya tersebut. Baron pun di sana langsung memperhatikan Tiny yang tadi berbicara seperti itu pada dirinya. Dan sambil menghisap udutnya, ia berkata bahwa dirinya sekarang akan mempercayai ucapan yang dilontarkan oleh Tiny tersebut. Tapi tiba-tiba di sana Baron pun langsung tersenyum mengerikan. Ia berkata bahwa nanti akan ada seseorang yang memastikan fakta dari ucapan Tiny. Tiny yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana ia bingung dengan seseorang yang diucapkan oleh Baron. Baron di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa Tiny harus menunggu sebentar. Tiny yang mendengar hal itu langsung bingung. Sedangkan Baron di sana mengatakan bahwa karena Tiny telah membunuh Wolf, maka sekarang situasinya menjadi kacau hingga ia membutuhkan kambing hitam. Tiny yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana ia bingung dengan maksud dari kambing hitam yang dikatakan oleh Baron barusan. Tiny di sana berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang memiliki kekuatan Dark Magician dari demon sehingga lebih kuat dari siapapun yang ada di sana. Tiny saat ini terlihat terkejut karena bahkan di sana Baron kesal ketika Tiny tidak menjawab apa yang dikatakannya. Baron di sana berkata bahwa Tiny ingin menjadi pelayannya dan tawaran yang ia berikan sekarang tidak akan merugikan Tiny. Tiny yang mendengar hal itu terpaksa memberi hormat dan di sana ia berkata bahwa dirinya akan mematuhi ucapan dari Baron. Baron pun langsung tersenyum. Ia berkata bahwa nanti Tiny harus bersikap hormat ketika bertemu dengan seseorang yang tadi ia katakan. Tiny pun menatap Baron. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya masih memiliki cara agar bisa mengalahkan Baron yang ada di hadapannya itu. Tiny berpikir bahwa sekarang ia sedang mempersiapkan keaslian dari buku catatan yang dimiliki oleh Wolf. Dan pasukan dari kerajaan juga pasti akan membutuhkan waktu untuk melakukan penghukuman bagi Baron yang berbuat curang. Di sana Tiny tahu bahwa pasukan penghukum akan datang pada Baron dalam kurun waktu 15 hari. Tiny menatap tajam. Ia berpikir bahwa sekarang semuanya akan berjalan dengan sangat lancar. Tapi tiba-tiba di sana Baron pun terkejut karena Tiny yang ada di hadapannya bertanya tentang kapan tamu yang dimaksud oleh Wolf akan datang. Sambil memberi hormat di sana Tiny berkata bahwa ia perlu mempersiapkan etika baru sebelum tamu dari Wolf itu tiba.
Baron yang mendengar hal itu langsung tersenyum senang. Ia berkata bahwa tamunya akan datang dalam waktu 1 minggu. Jadi ia harap Tiny tidak mengecewakannya. Tiny yang mendengar hal itu langsung menggertakkan giginya karena ia kesal ketika mengetahui jika tamunya datang lebih cepat daripada pasukan penghukum kerajaan. Beberapa waktu setelah itu terlihat Tiny pun sekarang bersiap untuk berlatih. Di sana Tiny sudah menggunakan pakaian ketatnya dan sekarang ia berpikir bahwa dirinya punya 2 pilihan untuk menghadapi kejadian ke depannya. Tiny berpikir bahwa pilihan pertama yang ia lakukan adalah kabur dan meninggalkan tempat tersebut. Di sana ia berpikir bahwa mengelabui pasukan dari Baron itu tidak akan menjadi masalah besar bagi dirinya. Tapi yang jadi masalah bagi Tiny nanti, ia pasti akan kesulitan bertemu dengan Sword Emperor karena dirinya akan masuk ke dalam list pencarian orang. Tiny pun meregangkan badannya. Ia berpikir bahwa dirinya harus menghindari hal-hal yang bisa mengacaukan masa depan yang akan dilaluinya. Terlihat Tiny langsung berlatih dengan melakukan serangan kuat dengan pukulannya. Di sana ia berpikir bahwa dirinya juga tidak suka kabur, jadi ia mungkin tidak akan melakukan hal tersebut. Sambil terus berlatih di sana Tiny berpikir bahwa sekarang kekuatannya masihlah kurang, tapi tetap saja ia akan menemukan masalah untuk bisa mengalahkan musuhnya. Dengan keringat yang sudah mulai bercucuran, di sana Tiny berkata bahwa dirinya akan menggunakan pilihan kedua untuk menyelesaikan masalah dengan tamu yang dikatakan oleh Baron. Tiny sendiri ingat ketika dirinya sedang bersama dengan Baron. Ia ingat bahwa dulu Baron berkata jika akan ada tamu yang datang. Dan di sana Baron ini mengatakan hal tersebut dengan nada yang cukup berat. Tiny di sana berpikir bahwa itu adalah hal yang aneh karena bahkan sekarang tempatnya juga kosong. Tiny berpikir bahwa mungkin tamu yang dimaksud oleh Baron adalah seorang bangsawan yang memiliki koneksi pada kejahatan. Sambil terus mengepalkan tinjunya di sana Tiny berkata bahwa ia sekarang akan terus berlatih sebelum kedatangan dari tamu tersebut. Tiny di sana berlatih secara kuat. Ia berkata bahwa pilihan keduanya sangatlah memiliki resiko yang sangat besar. Namun meskipun begitu ia tetap akan melakukannya karena sekarang ia akan menjadi lebih kuat dengan berlatih. Dengan tatapan tajam di sana Tiny berpikir bahwa ia harus menjadi lebih kuat hingga dirinya bisa mengalahkan Baron dan juga Kran. Namun tiba-tiba di sana wajah Tiny pun terdiam karena ia mendengar sesuatu dari perutnya. Terlihat Tiny lapar dan sekarang ia berniat untuk pergi ke ruang makan agar bisa menghabiskan makanan yang ada di sana. Di dapur sendiri saat ini terlihat ada seseorang yang terlalu banyak memberikan makanan pada seseorang. Orang yang diberikan makanan pun di sana kesal karena ternyata koki yang memberikan makanan tidak fokus untuk memberikan makanan tersebut. Terlihat kokinya tidak fokus karena sekarang ia sedang memperhatikan seseorang yang memakan banyak sekali makanan yang ada di sana. Terlihat yang banyak makan itu adalah Tiny dan di sana orang-orang yang melihatnya langsung berkata, bagaimana bisa makanan yang sangat banyak itu muat di tubuh yang kecil. Tiny di sana terlihat menikmati makanannya. Ia berpikir bahwa dirinya bisa menjadi semakin kuat karena menggunakan Mada Body sehingga makanannya bisa terserap banyak. Tiny tak berhenti makan. Ia berpikir bahwa dengan makan sebanyak itu maka kemampuan yang dimilikinya juga akan terus meningkat. Sambil makan dengan lahap, Tiny berkata bahwa ia tidak butuh apapun untuk bisa menjadi lebih kuat selain makan. Tiny sendiri saat ini terlihat memperhatikan seseorang karena sekarang ada seseorang yang memanggil dirinya dengan nada yang sedikit kesal. Terlihat orang itu adalah seorang kenaik dengan tubuh besar dan di sana ia bertanya apakah benar jika Tiny ini adalah bocah gelandangan yang belajar sopan santun dari seekor anjing. Tiny yang mendengar hal itu langsung menjawab iya, sehingga membuat sang kenaik langsung kebingungan dengan ucapan Tiny. Di sana ia kesal. Ia berkata bahwa Tiny yang merupakan anak kecil harus bersikap sopan santun ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Dengan wajah membingungkannya di sana Tiny berkata bahwa mengapa ia harus sopan pada orang yang mencari gara-gara dengan seorang anak kecil. Tiny di sana menggerakkan tulang daging pada kenaik tersebut. Ia berkata bahwa kenaik itu adalah kampret yang hanya bisa menggertak pada seorang bocil. Kenaik itu di sana langsung sangat kesal. Ia berkata bahwa bocah kecil seperti Tiny adalah gelandangan yang tidak tahu diuntung. Dengan cepat di sana ia langsung menghantamkan serangan pada Tiny. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghajar Tiny yang ada di hadapannya itu. Sang kenaik di sana merasa sangat kesal karena ulah Tiny, sedangkan temannya di sana memperhatikan dirinya dari jauh. Di sana temannya pun berkata agar orang itu tenang karena orang yang mereka lawan hanyalah seorang anak kecil. Tapi tiba-tiba di sana ada orang yang memegang pundak orang tersebut hingga ia terkejut. Di sana orang yang datang adalah Kran dan di sana Kran berkata agar kenaik yang sekarang bertarung dengan Tiny melanjutkan pertarungannya.
Tiny yang melihat hal itu langsung tersenyum karena ia senang dengan keadaan yang terjadi sekarang. Terlihat Knight yang melawan Tiny ini bernama Grant, dan di sana ia langsung terkejut ketika disuruh melanjutkan pertarungannya. Tiny yang sombong di sana langsung tersenyum senang. Ia berkata, apakah sekarang Knight ini ingin mengetahui kekuatan asli dari Tiny? Grant yang mendengar hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa saat nanti ia bertarung dengan Tiny, ia harap Tiny tidak merengek kesakitan. Tiny di sana langsung menatap tajam, dan di sana ia terus memperhatikan Kran yang merupakan seorang Grandmaster. Sambil berjalan di sana ia berpikir bahwa nanti ia pasti akan mengalahkan Kran dengan kekuatan yang dimiliki olehnya. Bukan hanya Kran, di sana Tiny berpikir bahwa ia juga pasti akan merobek-robek tubuh Baron yang merupakan Lord di tempat tersebut. Terlihat sekarang Tiny dan Grand pun sudah siap bertarung, dan pertarungan itu diperhatikan oleh banyak orang yang ada. Grand di sana tersenyum senang. Ia berkata agar sekarang Tiny maju pada dirinya karena ia akan menghajar Tiny hingga babak belur. Tiny yang mendengar hal itu malah santuy saja. Di sana ia berkata apakah Grand ini tidak akan menyesal karena bertarung dengan dirinya. Grand yang sudah kepalang kesal langsung tersenyum pada Tiny. Ia berkata agar sekarang Tiny mengambil pedangnya karena ia akan membunuh Tiny dengan cepat. Tiny yang mendengar hal itu malah menggelengkan kepalanya. Di sana ia berkata bahwa sekarang ia akan melakukan Grand sesuai dengan keinginannya. Dengan cepat di sana Tiny langsung bergerak ke sisi Grand, dan di sana ia langsung menendang Grand dengan calf kick yang dirinya miliki. Grand yang terkena serangan Tiny langsung terkejut karena bahkan sekarang keseimbangan yang dirinya miliki mulai menghilang. Namun meskipun begitu Grand langsung menguatkan kekuatannya, dan di sana ia langsung mengumpulkan tenaga agar bisa menyerang Tiny. Namun ketika Grand menyerang Tiny dengan kekuatan penuh, Tiny pun langsung berhasil menghindar dengan sangat mudah dan easy peasy. Tiny langsung menatap tajam. Di sana ia langsung bersiap dengan kakinya untuk menyerang kembali pada Grand. Terlihat dengan kekuatannya yang cukup besar, di sana Tiny langsung memberikan serangan kuat pada kaki Grand untuk kedua kalinya. Grand pun di sana langsung kesakitan karena ternyata tendangan si Madun dari Tiny ini benar-benar membingungkan. Terlihat kaki Grand langsung sulit untuk bergerak karena tendangan kuat tersebut. Di sana Grand berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menyebalkan karena kekuatan Tiny yang masih kecil sangatlah besar. Dengan wajah yang sangat kesal itu, di sana Grand berkata bahwa dirinya tidak boleh kalah dengan cara yang menyedihkan seperti itu. Tiny yang melihat Grand di sana langsung senang. Ia berkata bahwa ternyata Grand ini cukup tangguh untuk seukuran kroco. Grand pun semakin kesal, dan dengan amarahnya yang menumpuk, di sana ia langsung bersiap untuk menyerang Tiny menggunakan kekuatan penuhnya. Tiny langsung menghindari serangan Grand dengan cara masuk ke bawah kaki yang dimiliki oleh Grand. Tiny menghindari serangan tersebut dengan mudah, dan sekarang ia juga langsung bersiap untuk menyerang kembali. Grand yang melihat hal itu langsung terkejut karena ternyata Tiny ini bisa menghindari serangannya yang sangat kuat. Bahkan sekarang terlihat Tiny ini sudah ngapung, dan ia sudah bersiap untuk menyerang ke arah Grand dengan kekuatannya. Di sana Tiny yang kecil langsung memegang leher Grand sehingga membuat Grand langsung terkejut dan kaget. Tiny langsung tersenyum mengkesalkan, dan di sana ia berkata agar Grand tenang saja karena Tiny tidak akan membunuhnya. Grand pun langsung berteriak kencang sehingga membuat burung-burung yang ada di sana ketakutan. Tiny yang berhasil mengalahkan Grand langsung senang. Ia berkata bahwa ternyata kekuatan Knight hanya sebatas itu saja. Orang-orang yang ada di sana langsung terkejut. Di sana mereka bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Sambil memperhatikan Tiny, di sana mereka tidak menyangka karena Tiny yang masih bocil bisa mengalahkan Grand yang merupakan seorang Knight. Tiny dan Kran pun di sana langsung saling menatap dengan tajam setelah kejadian itu. Kran langsung memalingkan wajahnya, dan sekarang mungkin ia akan pergi karena malu atas kekalahan bawahannya. Sedangkan Tiny sendiri saat ini berkata bahwa dirinya sengaja mengalahkan seorang Knight di depan banyak orang tanpa bantuan dari Lunar. Setelah melihat Grand yang babak belur, Tiny berpikir bahwa sekarang Baron pasti akan ragu-ragu ketika akan melakukan sesuatu pada Tiny. Dengan senyum senangnya, di sana Tiny berkata bahwa sekarang kemungkinan ia akan berhasil dengan rencananya. Tapi tiba-tiba Tiny pun terkejut karena sekarang ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Terlihat pandangan Tiny menjadi buram, dan di sana ia tidak bisa merasakan tubuh yang dirinya miliki. Ternyata di sana Tiny ini merasa sangat pusing, dan sekarang tubuh yang ia miliki juga akan terjatuh karena ia tidak kuat untuk menahannya. Dan cerita pun bersambung. Walah, kok bisa pingsan ini bocil guys? Coba komen kenapa ini, gara-gara main lato-lato atau apa gitu kan? Bercanda. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita
Bentar ya, agar apa ya? Agar kita tidak sombong ya guys ya. Kayak Tiny nih, tadi sombong nih bocil nih. Sombong karena udah mengalahkan musuhnya si Grand, tapi tiba-tiba ia malah pingsan. Jadi intinya jangan sombong, karena kesombongan akan membawa Anda ke dalam keburukan. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.